Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Nyoman Damarati Jagrana dengan 3 digit NIM terakhir 212. Di sini saya selaku perwakilan SGD A5 akan mempresentasikan untuk studi proyek kami yang dengan judul luka akibat bahan kimia dilihat secara aspek mediko-legal. Sesi next. Adapun nama-nama dari anggota SGD kami yang sudah dipaparkan di sini. Sesi next. Untuk yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi luka itu dapat diartikan sebagai utuh atau rusaknya keutuhan jaringan yang disebabkan oleh cara fisik atau mekanis. Antara lain luka akibat benda tajam atau benda tumpul, perubahan suhu, bahan kimia, ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan, dan lain-lain. Dan luka bakar kimia ini dapat menjadi hal yang penting. Itu dikarenakan luka ini lebih serius dibandingkan dengan luka bakar akibat suhu, panas, atau api. Luka tersebut dapat terjadi di kulit, mata, atau bahkan di bagian dalam tubuh yang disebabkan oleh zat kimia yang menempel pada tubuh untuk waktu yang lama dan menyebabkan luka bertambah parah. Nah, untuk medico legal ini sendiri merupakan suatu ilmu terapan yang melibatkan dua aspek ilmu, yaitu medico yang berarti ilmu kedokteran dan legal yang berarti ilmu hukum. Jadi luka bakar kimia ini umumnya sering terjadi di tempat kerja, khususnya pada pekerja di perindustrian, dan tetapi luka bakar kimia ini juga dapat terjadi akibat bahan-bahan kimia yang sering digunakan di rumah tangga. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desa Agung Istri Padma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 232. Adapun rumusan masalah dari student project ini yaitu yang pertama, bagaimanakah luka dalam traumatologi? Kemudian yang kedua, apa itu luka bakar atau vulnus combustio? Kemudian apa itu trauma kimia? Kemudian apa saja klasifikasi trauma bahan kimia? Yang kelima, bagaimanakah pemeriksaan forensik kasus perlukaan? Dan yang keenam, bagaimanakah klasifikasi dari derajat luka? Dan yang ketujuh adalah bagaimana luka dilihat dari aspek mediko-legal. Kemudian yang kedelapan adalah bagaimanakah luka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun tujuan dari student project ini yaitu yang pertama untuk mengetahui luka dalam traumatologi dan untuk mengetahui luka bakar, kemudian juga untuk mengetahui trauma kimia serta mengetahui klasifikasi trauma bahan kimia dan untuk mengetahui pemeriksaan forensik dari kasus perlukaan, kemudian juga untuk mengetahui klasifikasi derajat luka, untuk mengetahui luka dilihat dari aspek mediko-legal dan juga tentunya untuk mengetahui luka dalam KUHP. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan student project ini bagi penulis, masyarakat, dan juga pembaca adalah untuk dapat memberikan informasi dan juga pemahaman yang lebih terkait dengan luka akibat bahan kimia yang dilihat secara aspek mediko-legal. Baik, perkenalkan Mas Nyoman Sinar Bercandar, ngaji 3 94 akan melanjutkan presentasi. Sini yaitu luka dalam traumatologi. Di sini luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang dapat disebabkan oleh trauma tajam, trauma tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan, atau ketahanan jaringan tubuh yang disebabkan oleh kekuatan mekanik eksternal. Sini berupa potongan atau kerusakan jaringan dapat disebabkan oleh cedera atau operasi. Di sini traumatologi adalah ilmu kedokteran yang mempelajari semua aspek tentang trauma dan perlukaan cedera yang serta hubungan dari berbagai kekerasan pada jaringan tubuh manusia yang masih hidup. Di sini ilmu forensik traumatologi digunakan yaitu sebagai penyembuh luka, penyelesaian kasus hukum, dapat menilai luka kapan itu terjadi, perbuatan oleh orang lain atau kecelakaan, apakah diakibatkan diri sendiri dan menilai sejauh mana luka berdampak pada korban. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Leonitasari dengan 3 digit yang terakhir 038. Izin untuk melanjutkan presentasi terkait dengan luka bakar atau vulnus combustio. Untuk luka bakar itu sendiri merupakan rusaknya jaringan tubuh akibat paparan langsung dengan sumber panas, listrik, bahan kimia, ataupun radiasi. Berdasarkan mekanisme cederanya, luka bakar dibagi menjadi luka bakar termal, itu karena paparan terhadap suhu yang tinggi. Kemudian luka bakar kimia itu akibat paparan pada zat-zat korosif seperti asam kuat ataupun basa kuat. Luka bakar elektrik karena paparan dengan energi listrik, dan luka bakar radiasi karena paparan dengan radioterapi, misalkan salah satunya terapi kedokteran. Kemudian untuk derajat luka bakar sendiri itu dibagi menjadi 3, ada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk derajat 1 dia terbatas sampai di epidermis saja. Untuk cirinya kulitnya kemerahan, kering, kemudian ada sensasi nyeri. Biasanya derajat 1 itu akan sembuh dalam waktu 3 sampai 6 hari. Biasanya itu terjadi karena paparan sinar matahari. Kemudian untuk derajat 2 itu di mana luka bakarnya sampai pada daerah epidermis dan juga dermis, di mana untuk gejalanya dia akan tampak lembab, ada blister, sangat nyeri, dan juga dia tampak kemerahan. Biasanya derajat 2 ini karena berkontak langsung dengan benda yang panas ataupun karena bahan kimia, baik asam kuat ataupun basa kuat. Sedangkan derajat 3 itu pada lapisan epidermis, dermis, dan juga lapisan di bawahnya.
Di mana pada derajat 3 ini biasanya sudah tidak ada rasa nyeri karena sarafnya itu rusak secara total, kemudian biasanya kulitnya juga terlihat hangus. Untuk derajat 3 ini seringkali mengalami komplikasi seperti sepsis ataupun infeksi lainnya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Made Widya Dwyana dengan 3 digit yang terakhir 196. Sini saya akan mempresentasikan mengenai trauma kimia. Paparan zat kimia dapat menyebabkan luka yang mirip dengan luka yang disebabkan oleh suhu panas. Maka dari itu, luka yang disebabkan oleh zat kimia disebut juga sebagai luka bakar kimia. Biasanya, zat kimia yang dapat menyebabkan luka bakar kimia ditemukan di mana-mana, termasuk pada rumah, tempat kerja, dan juga lingkungan sekitar. Penyebab dari trauma kimia dapat dibagi menjadi dua, yaitu akibat dari cairan asam dan juga cairan basa. Di sini contoh dari asam seperti pada aki mobil, pengawet sayur, pembersih karat, cuka, dan juga zat pembersih. Kemudian pada basa adalah contohnya seperti bahan pembersih rumah tangga, pembersih pipa, kembang api, dan juga perekat pada semen. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan trauma kimia asam. Nah, trauma kimia asam ini merupakan trauma yang terjadi akibat terpapar bahan kimia asam atau memiliki pH kurang dari 7. Nah, kasus trauma ini biasanya banyak dijumpai pada trauma yang terjadi pada mata. Nah, trauma yang terjadi pada mata ini dapat dijelaskan melalui dua mekanisme, yaitu pengaruh dari ion anion dan juga ion hidrogen. Nah, ion anion ini akan menyebabkan kerusakan melalui denaturasi protein, presipitasi, dan juga koagulasi. Sedangkan ion hidrogen akan merusak permukaan mata dengan melakukan perubahan pH. Nah, setelah trauma asam ini terjadi, maka akan tampak tampilan ground glass traumal kornea karena adanya perbedaan koagulasi, sehingga mencegah penetrasi asam lebih lanjut. Nah, hal ini pula yang menyebabkan trauma mata yang disebabkan oleh bahan asam cenderung tidak separah trauma karena terpapar bahan kimia alkali. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Koma Hendri Bopramarta dengan 3 digit terakhir 226. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma kimia biasa. Trauma kimia basa merupakan trauma yang disebabkan oleh bahan kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Menjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh kimia basa tergantung dari tingkat pH dan jumlah bahan yang terkena bagian tubuh. Kerusakan trauma kimia berdasarkan 4 faktor, yaitu toksisitas bahan kimia, lama kontak dengan bahan kimia, kedalaman penetrasi, dan area kerusakan yang terlibat. Trauma ini paling sering terjadi di bagian mata. Trauma yang disebabkan oleh bahan basa biasanya lebih cepat mengakibatkan kerusakan pada bagian kornea. Trauma yang disebabkan bahan kimia basa lebih berat dibandingkan trauma yang diakibatkan bahan asam karena bersifat lipofilik. Trauma basa biasanya akan mengakibatkan iritasi ringan jika dilihat dari luar, namun dapat mengakibatkan kegawat daruratan apabila menembus bagian kornea, kamera okuli sampai retina dan berakhir dengan kebutaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pandey Fiskal Gatir Babasari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait dengan adanya pemeriksaan forensik pada kasus perlukaan. Di mana pemeriksaan itu yang bisa dilakukan bisa berupa anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Tapi sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, alangkah baiknya kita akan melakukan inform consent terlebih dahulu. Di mana untuk yang anamnesis, apabila korban itu tidak sadar, bisa dilakukan dengan adanya alu anamnesis untuk menggali informasi. Secara umum, kita bisa menggunakan anamnesis tersebut dengan melakukan Secret 7 Fundamental 4 untuk menggali dengan keluhan utama dan keluhan lainnya dari pasien. Untuk yang kedua, kita bisa melakukan dengan pemeriksaan tanda vital, di mana hal yang dapat diperiksa berupa tingkat kesadaran pasien, frekuensi pernapasan pasien, frekuensi nasi, temperatur, dan gejala tekanan darah. Hasil ini perlu ditulis di dalam visum et repertum apabila menunjang atau menggambarkan kondisi korban yang berhubungan dengan adanya kekerasan yang diderita. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Leonitasari dengan 3 digit yang terakhir 038. Izin untuk melanjutkan presentasi terkait dengan pemeriksaan forensik terkait dengan kasus perlukaan. Selain dengan anamnesis dan juga pemeriksaan tanda vital, dilakukan juga pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban, di mana luka ini nanti akan dideskripsikan dengan cara yang sistematis, mulai dari regio, koordinat, jenis luka, bentuk luka, tepi luka, dasar luka, keadaan sekitar luka, ukuran luka, jembatan jaringan, dan juga benda asing. Di mana deskripsi luka ini dilakukan secara lengkap untuk mengetahui jenis kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Berikut merupakan salah satu contoh deskripsi luka. Kemudian selain dengan deskripsi luka atau pemeriksaan luka, dilakukan juga perawatan terhadap luka yang dialami oleh korban. Perawatan ini juga mencakup dengan pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh dokter kepada korban, di mana salah satu pemeriksaan penunjangnya seperti CT scan. Kemudian untuk perawatannya itu bisa seperti pembersihan luka, perawatan terhadap luka, menjahit luka, dan juga pemberian obat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Dewi Terawati dengan NIM 20025111033. Jadi saya akan menjelaskan mengenai derajat luka. Untuk derajat luka nantinya dapat dibedakan menjadi derajat 1 atau ringan, kemudian derajat 2 atau sedang, kemudian derajat 3 atau berat. Untuk derajat 1 atau ringan nantinya adalah luka yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, di mana hal ini sesuai pada 352 KUHP. Kemudian derajat 2 atau sedang, di mana ini merupakan luka yang mengakibatkan penyakit atau
kehalangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencariannya untuk sementara waktu. Di mana hal ini juga sesuai pada KUHP pasal 351 ayat 1. Kemudian derajat 3 atau berat, luka yang menimbulkan gangguan fisiologis yang berat dapat mengakibatkan kematian, kecacatan, keguguran, dan lain-lain, di mana hal ini juga sesuai pada bab 9 pasal 90 KUHP. Kemudian ada juga penggolongan dari luka bakar itu sendiri, di mana dibedakan menjadi derajat 1, derajat 2, dan juga derajat 3. Kemudian mengenai aspek mediko-legal. Untuk mediko-legal itu merupakan suatu ilmu terapan yang melibatkan dua aspek, yaitu ada mediko berarti ilmu kedokteran dan legal berarti ilmu hukum. Nah, jadi pada kasus trauma kimia yang tidak disengaja, umumnya banyak disebabkan oleh berbagai produk rumah tangga, di mana balita yang tidak sengaja menelan atau menghirup produk rumah tangga yang sering diletakkan sembarangan. Botol yang sebelumnya itu diganti dengan botol minuman, sehingga secara tidak sengaja dapat diambil dan juga diminum hingga tertelan. Kemudian trauma kimia akibat bunuh diri itu jarang terjadi karena dapat menimbulkan keadaan yang menyiksa sehingga jarang untuk dipilih. Kemudian luka bakar kimia atau keracunan juga dapat dijadikan sebuah motif pembunuhan. Nah, untuk contoh kasusnya seperti kopi sianida pada kasus pembunuhan Mirna dan juga ada penyiraman cairan keras pada kasus Novel Baswedan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dari aspek mediko-legal adalah kita harus menemukan adanya luka-luka akibat kekerasan dan klasifikasinya itu berdasarkan derajat luka yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian menilai dampak dari kekerasan atau cedera pada tubuh korban, di mana yang meliputi ada lokasi, kemudian jenis bahan kimianya, kemudian jumlah, durasi paparan, dan juga luas permukaan, tindakan medis khusus, dan juga gangguan fisiologis. Kemudian dampak kekerasan, pertimbangan pemberian sanksi kepada pelaku, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alexia Ayunda Dwarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Di sini saya izin untuk menjelaskan luka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tindakan-tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan trauma bahan kimia dapat dijerat dengan pasal-pasal penganiayaan KUHP bab 20 pasal 351 hingga pasal 355 dengan poin pembahasan yakni KUHP pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan, KUHP pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat, KUHP pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, KUHP pasal 352 ayat 1 penganiayaan ringan, KUHP pasal 352 ayat 2 tentang percobaan tindak pidana, KUHP pasal 353 tentang penganiayaan berencana, KUHP pasal 354 tentang penganiayaan berat disengaja, KUHP pasal 355 tentang penganiayaan berat berencana. Pada KUHP disebutkan juga mengenai derajat luka berat yang diuraikan pada bab 9 pasal 90. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Nima Dewi Pratnyawati dengan 3 digit terakhir 245. Dan melanjutkan mengenai kesimpulan. Nah, luka yaitu adalah hilang atau rusaknya suatu bagian jaringan tubuh yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di mana untuk luka bakar sendiri itu terjadi akibat paparan langsung dengan bahan panas, listrik, bahan kimia maupun radiasi. Nah, di mana untuk luka bakar ini dapat dikategorikan menjadi luka bakar termal, luka bakar kimia, luka bakar elektrik, dan luka bakar radiasi. Nah, secara umum, bahan kimia dapat menyebabkan luka bakar kimia, yang di mana bahan kimia ini terdapat di mana-mana, yaitu bisa di rumah, di tempat kerja, dan lingkungan. Nah, di mana untuk trauma kimia dapat disebabkan oleh asam yang pH-nya kurang dari 7, atau basa yang pH-nya lebih dari 7. Di mana untuk derajat cedera untuk luka bakar trauma kimia ini terdapat 3 grade, yaitu grade pertama, grade kedua, dan juga grade ketiga. Di mana dalam kasus trauma kimia ini, kita perlu memperhatikan isu mediko-legal, yaitu antara lain, yang pertama mencari dan memperingkat luka kekerasan berdasarkan tingkat parah luka, yang kedua menilai dampak kekerasan atau luka pada tubuh korban, yang ketiga dampak kekerasan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Nah, di mana yang telah disebutkan oleh Parinduri 2020 menyatakan bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan trauma kimia dapat dijerat bab 20 pasal 351 sampai 355 KUHP. Baik, selanjutnya ada pun saran yang dapat disampaikan penulis melalui penulisan student project ini, yaitu masih diperlukan kajian dan juga telah literatur secara lebih lanjut sehingga nantinya mendapat hasil tulisan yang lebih ilmiah dan dapat menambah konsenan pengetahuan mengenai permasalahan pada bidang forensik medicine dan medical legal studies, di mana khususnya pada trauma bahan kimia koresif dilihat dari aspek medical legal.
Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan terima kasih.